ini ya, kalau kita lihat kayak tadi itu polisi di jalanan itu kan maksudnya tidak direncanakan ya? Iya, tidak direncanakan. Memang sedang bertugas. Iya, Sedang bertugas. maksudnya kan kalau memang ada penangkapan kan ada rencana, ada Iya. strategi dan sebagainya. Iya. Tapi kan kalau kayak di jalanan tiba-tiba ketemu begal, ketemu apa, it's just happens gitu Iya. kan, nggak direncanakan. Kemarin kalau nggak salah ada satu anggota polisi juga yang kejadian karena diketahui apa? Dikeroyok sama Jack Mania. Ya, Dikeroyok sama Jack Mania. Jack. Ya, Itu sampai kehilangan satu matanya. jadi Brigadir Hanafi ya? Brigadir Hanafi, ya. Jadi Brigadir Hanafi itu salah satu anggota Polri yang bertugas mengamankan pertandingan Jackmania di GBK. Kemudian memang ada terjadi keributan di penonton Jackmania, mereka keluar. Nah, Brigadir Hanafi ini kebetulan posisinya dalam posisi yang rentan, jauh dari polisi yang lain, sehingga dia menjadi korban pengeroyokan yang cukup parah, bahkan sempat kritis. Dan informasinya pagi ini Brigadir Hanafi salah satu matanya terpaksa harus diangkat karena sudah kondisinya tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Wow. Dan kami juga beberapa para pelaku sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan kami tetap mencari pelaku lainnya. Kalau pengeroyokan gitu berarti sulit ya untuk gimana nyari pelaku ya? Ya, memang sulit, tapi kita tetap terus berusaha untuk mencari para pelaku. Ya. Dan itu resiko berarti? Ya, kita pada saat kita mendaftar jadi polisi, kita sudah berkomitmen siap ditempatkan di mana saja dan siap menerima risiko apapun. Bahkan asuransi aja nggak mau terima polisi karena sangat berbahaya katanya. Banyak yang Ini curhat ya. Iya. Curhat. Nah, asuransi tidak mau terima polisi kalau kejadian kayak gitu yang bayar siapa nanti? Yang bayar dari negara melalui institusi Polri. Jadi memang dari polisinya sendiri sudah kita mengcover. Asuransi swasta biasanya nggak mau terima ya. Oke, baik. Tapi ya itulah dia ya, mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi lagi karena ya kalau kayak gitu terjadi, dari Jackmania terjadi mungkin dari beberapa oknum-oknumnya, tapi kan akhirnya nama Jackmanianya juga ya. Iya. Itu yang akhirnya jadi rusak Disayangkan. dan orang jadi malas ngeliatnya, jadi takut ngeliatnya hanya karena segelintiran orang-orang yang menyebabkan hal yang tidak bertanggung jawab. Dan bayangkan ini polisi nggak tahu apa-apa Kroyok. Iya. dikeroyok. Padahal kita di sana mengamankan mereka, mengamankan kendaraannya kan. Nah itu dia, ya oke betul. Tapi biasanya gitu, pelaku pengeroyok itu adalah pengecut. Gitu, Betul. Kan? Betul. Karena dia melakukannya bersama-sama dan harapan tidak diketahui, tidak siap mempertanggungjawabkan Iya. apa perbuatannya. Laki tanding kalau sebanding. Betul. Nah itu. Ya nggak? Dia sama pengecutnya sama haters pakai akun palsu. Nah itu benar. Kayaknya ada cerita seru juga nih Benar. tentang itu. Oh ya, kemarin saya sempat ribut di Instagram saya kalau pernah tahu karena ada orang mengaku jadi polisi. Iya. Terus ngata-ngatain saya dan sebagainya, dan itu saya posting di Instagram saya bilang kalau ini benar polisi, saya mau tahu polisinya siapa. Tapi kalau ini bukan polisi, Anda melakukan kesalahan yang luar biasa karena menghina nama kepolisian. Iya, betul. Itu yang gila, bahkan pakai foto polisi untuk ngatain orang. Nah itu dia. Oke, durasi mepet yuk. Ya baiklah. Saya kan baca prompter, ada prompter. Iya. Jadi ini ada dua polisi lagi kita mau undang. Selain polisi ganteng ini ada polisi cantik, usianya masih 24 tahun dan jadi kapolsek termuda. Kita lihat seperti apa, silakan. Muda, cantik, dan berbakat. Ketiga hal tersebut mungkin cocok menggambarkan sosok wanita muda bernama Dayita Daneswari. Tapi ada yang berbeda dari darah kelahiran 24 Desember 1991 ini. Di usianya yang masih muda, Ibtu Dayita Daneswari sudah berhasil menjadi kapolsek termuda di Tanah Jawa. Di saat wanita muda lainnya masih sibuk dengan urusan perkuliahan dan masalah asmara, Ibtu Dayita malah sibuk memecahkan kasus penganiayaan
dan pengeroyokan yang berhasil dipecahkannya bersama para anggotanya. Bahkan dalam penyelidikannya, Kapolsek Candisari Semarang ini tak segan untuk melakukan penyamaran. Baik, kita undang saja, ini adalah Kapolsek Ibtu Dayita Daneswari. Maaf, tadi saya dengar ada yang siulin, Ada siapa? siul. Laki-laki perempuan? Oh laki-laki. 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 Ya nggak apa-apa kalau laki-laki. Oh, iya. Mama polisi berani siulin. Silakan. Ya. Ini manggilnya apa ya? Kalau dari umur kan 24 tahun. Iya. Jika 28 tahun, apa manggilnya Ade aja? Iya benar ya. Saya udah 40 tahun ya. Iya. Gini deh. Kan masyarakat. Kalau saya panggil Ibu Kapolsek tersinggung ya. Ibu, Iya, Ibu. Mbak Kapolsek. Siap. Nah, Mbak aja Mbak. Jadi biar di polisi katanya baru 4 tahun. Iya. Kok bisa jadi Kapolsek? Ya memang saat itu Polrestabes ada pemekaran polsek, Mas Dedi. Pemekaran polsek itu apa? Iya, jadi sebelumnya kan programnya satu kecamatan satu polsek. Jadi di Polrestabes sendiri ada yang satu polsek 2 kecamatan. Satu polsek 2 kecamatan. Iya, jadi akhirnya dipisah. Kebetulan Gajah Mungkur dengan Candisari. Jadi itu status polsek Candisari adalah polsek prarural. Jadi polsek persiapan menuju ke urban. Oke, nah Anda jadi Kapolsek sudah? 8 tahun. 8 bulan. Polisi 4 tahun, Cak Kapolsek 8 tahun tuh. Mau 8 bulan. 8 bulan Iya. jadi Kapolsek 8 Iya. bulan. Susah nggak jadi Kapolsek tapi wanita? Nah itu kan Anda kan anak buahnya cowok semua gitu. Iya, Tadi terbuka aja lagi. keluar ada yang siulin, polisi pula. Fans. Oh fans. Ya, itulah tuntutan dari kinerja kami, Mas Dedi. Jadi memang kami dituntut untuk bisa memimpin baik perempuan maupun laki-laki, baik dari usia yang tua maupun Nah usia kan yang pasti muda. banyak yang lebih tua ya. Iya, Nah gimana itu? Manggil Anda apa? Ibu. Ibu, walaupun Iya. lebih tua manggilnya ibu. Iya. Oke. Nah itu susah nggak ngurusinnya? Enggak, Mas. Jadi Nurut pada? ya alhamdulillah semua memang kita saat pendidikan kita dididik untuk bisa memimpin gitu. Jadi kita bagaimana cara memimpin. Jadi saat saya diperintah oleh Bapak Kapolrestabes Semarang untuk memimpin Polsek Candisari, ya saya harus siap. Berarti Anda itu galak ya? Enggak juga, Mas, saya enggak. Enggak galak. Kalau anak buahnya nakal gitu. Sejauh ini tidak ada yang nakal, Mas. Oh ada yang nakal. Iya. Pernah marah-marah di kantor polisi? Enggak, tidak pernah. Memang saya untuk memimpin ini saya lebih mengedepankan humanis. Jadi sebelum kita humanis ke masyarakat, kita intern dulu kita juga mendapatkan humanis. Luwes tapi tetap tegas kepada anggota. Luas tapi tetap tegas pada anggota. Oke. Katanya pernah menyamar pada saat Melakukan penyamaran saat akan melakukan penggerebekan. Iya. Gimana itu ceritanya, Ibu? Ya, jadi saat itu saya masih berdinas di Polsek Tembalang. Jadi memang jabatan saya sebagai Panit Reskrim. Di situ memang ada suatu kasus di mana memang membutuhkan penyamaran. Jadi saya bersama anggota, karena memang saya baru penempatan di Polsek Tembalang itu, jadi wajah saya juga belum dikenal oleh pelaku-pelaku ataupun di wilayah tersebut. Jadi saya bersama anggota, kemudian sebelumnya kita membuat denah terlebih dahulu posisi di mana. Jadi kita ada 11 orang. Jadi saya yang mensurvei terlebih dahulu, oh ini posisi oke, orang tersebut ada di lokasi. Kita kontak anggota yang sudah siap di belakang, kemudian kami... kasus apa ini? Itu kasus penganiayaan dengan luka berat. Penganiayaan dengan luka berat. Iya. Oh, berarti Anda nyamar jadi orang awam untuk melihat situasi dulu. Begitu. Iya, situasi apakah pelaku ada di tempat atau tidak. Oh, sekarang udah nggak bisa nyamar. Dikasih apa tempelnya segede bagol. Gitu. Iya, kalau pakai wig, pakai apa? Iya, benar. Iya, film Hollywood aja bisa ya begitu ya. Iya, betul. Oke, kita ada satu bintang tamu lagi. Kita akan mengundang
ini katanya Model. model. Jadi model ya, jadi model. Kita lihat seperti apa ya, kita lihat gambarnya dulu, silakan. Polisi banjir ceramah. Fenomena ini terjadi di kota Jember, Jawa Timur. Kapolres AKBP Sabilul Alif merupakan sosok yang berhasil menggalakkan program pos khidmat. Program tersebut merupakan gerakan polisi ceramah Kamtibmas setelah sholat Jumat. Berkat program ini, beliau dibanjiri undangan untuk mengisi ceramah di berbagai tempat di kota Jember. Selain itu, beliau juga memiliki program sosial untuk membangun rumah bagi warga Jember yang tidak mampu. Di balik semua kegiatan sosialnya, ada sisi menarik dari ayah dua anak ini. Beliau juga aktif mengisi acara Jember Fashion Carnaval setiap tahunnya dengan menjadi model yang mengenakan kostum tokoh sejarah Indonesia. Itu waktu karnaval itu kali ya. Iya, tadi waktu pegang itu kan. Kita undang aja ini adalah Kapolres AKBP Sabilul Alif. Siap, Bapak. Apa kabar, Pak? Untung nggak ada yang nyulin. Iya ya, lagi Karena nunggu. disiulin lagi. Silakan, Pak. Silakan, Pak Alif. Silakan. Oke, Pak. Boleh tahu nih gimana awalnya kok Bapak bisa jadi model tuh? Jadi yang pertama, ini bukan yang pertama untuk tampil. Sebelumnya saya Kapolres Bondowoso juga pernah tampil menjadi Kironggo. Waktu itu tahun-tahun sebelumnya menggunakan kuda lumping, saya menggunakan kuda betulan. Yang kebetulan akhirnya tampil di hari jadi Bondowoso. Nah setelah saya pindah ke Jember, di Jember itu kan ada event yang besar yaitu Jember Festival Karnaval. Dan Jember sendiri adalah kota karnaval. Nah itulah sebagai bagian dari budaya lokal bahwa di samping tugas pokok fungsinya Polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 yaitu Harkamtibmas, memberikan perlindungan pengayaan masyarakat, law enforcement. Polri juga harus mampu mendekatkan masyarakat, di mana budaya kearifan lokal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat. Disitulah kita masuk bersama dengan anggota untuk tampil menjadi salah satunya itu di Jember Festival Karnaval itu yaitu menjadi Mojopahit waktu itu. Jadi Majapahit. Iya. Dibayar, Pak, itu, Pak? Tidak dibayar. Nggak dibayar? Tidak Nah, dibayar. bajunya, kostumnya itu gimana? Jadi itu desain dari Mas Dian Faris. Endorse? Endorse. Endorse ya, endorse. Itu kan di Instagram, thanks sis gitu ya. Iya. Jadi artinya bahwa saya sampaikan ke Mas Dedi, Polres Jember tampil dengan kearifan lokal yang ada, budaya lokal yang ada, tujuannya adalah untuk mendekatkan pada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa dekat dengan polisi dan polisi bisa dekat dengan masyarakat. Sehingga kedekatan itu ada pesan-pesan Kamtibmas yang bisa tersampaikan pada masyarakat. Itulah yang saya sampaikan bahwa bagaimana polisi mengangkat kearifan lokal atau lokal sistem yang ada. Oke, baik. Bapak ini juga katanya aktif dalam ceramah keagamaan. Sering diundang juga di Jember. Kok bisa ini, jadi Anda ini polisi, model, gimana ini? Jadi Polres Jember itu kan punya program yang namanya Suar-Suwir. Suar-Suwir itu nama makanan khas Jember. Yang saya artikan Jember yang suasana warga aman, religius, S-nya bersahabat, WI-nya berwawasan intelektual, dan R-nya kreatif. Oke. Yang salah satu programnya adalah pos khidmat, yaitu polisi ceramah Kamtibmas setelah sholat Jumat. Kenapa dilaksanakan sholat Jumat? Karena yang pertama, kita tidak perlu keluar uang. Yang kedua, kita waktunya jelas. Yang ketiga, masyarakat siap menerima kebaikan. Dan yang keempat, suasananya sangat religius. Dan di wilayah kami, yaitu di wilayah Kabupaten Jember, adalah masyarakatnya sangat religius. Pendekatan-pendekatan itu, apa yang disampaikan? Yang pertama adalah pesan Kamtibmas. Berapa kali kejadian kasus-kasus selama beberapa bulan terakhir ini? Apa kasus yang menjadi atensi?
Yang ketiga adalah kasus-kasus yang diungkap kepolisian. Contoh saja kasus yang masih tren. Polres Jember pernah mengungkap uang palsu 13 miliar. Yang masih tren sampai sekarang artinya bahwa peredaran uang palsu itu apabila dibiarkan akan terjadi financial loss. Nah inilah yang masih kita sampaikan pesan-pesan tersebut. Anda menyampaikan pesan-pesan tersebut lewat suara suil hari Jumat. Hari Jumat ya, itu. ceramah. Oke. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Kapolres, tapi dilakukan oleh seluruh Kapolsek dan dilakukan juga oleh seluruh Babin Kamtimas yang ada di wilayah hukum Polres Jember. Ini ada bukunya nih, boleh terangkan Pak bukunya Pak nih. Saya bawa buku buat Bapak. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, Jember Suar Suwir. Saya buat programnya, kalau Pak Jokowi, Pak Presiden ada programnya Nawacita, kita ada Nawakarya Tama, yaitu 9 program kerja utama. Yang salah satunya adalah pos perwira tadi, polisi peduli wisata dan dunia kreatif. Bahwa kreatif dan wisata itu tidak terlepas dari tugas kepolisian. Jadi itu program-program yang ada di Jember tersebut. Jember. Yang itu apa itu? Jadi yang belakang ini WAR, yang kemarin juga di-launching oleh Bapak. We are ready. We are ready. Oke. Artinya bahwa Oh ini yang apa aplikasi. aplikasi. Ada kejadian di mana keluar Jadi aplikasi jangan sampai polisi terdekat polisi nyamperin. Jangan sampai polisi kalah dengan angkutan Ketinggalan online. zaman. Iya. Jadi ini kemarin di launching oleh Bapak Kapolda Jatim, Dirjen Dikti dan yang mewakili Menristek, dan kemarin langsung dikunjungi oleh Bapak Jadi kalau misalnya Menpan. ada kejadian di mana gitu, tak polisi terdekat dapat notifikasi ya seperti tadi ya ngomongnya itu datang gitu. Jadi kayak ini ojek online. Ojek online. Kayak ojek online. Jangan mau kalah dong ya kan mereka aja cepat kok. Ya polisi harus cepat, betul. Oke, war ya. War, we are ready. We are We are ready artinya ready. menunjukkan bahwa kami siap. Kami siap. Kami siap dan dimanapun saya sebagai Kapolres dan beberapa kasat dimanapun bisa mengontrol ada kejadian Ini apa. dijual bukunya, Pak. Ini kami bikin limited. Kalau ini dijual di Gramedia. Dijual di Gramedia. Oke, baik. Oke, sebelum saya break, saya juga punya buku dijual di Gramedia juga, ya. Malah mau saya bagi-bagi lagi di Instagram. Jadi follow Instagram saya, nanti saya bagi-bagi bukunya Triangle ya. Mumpung lagi promo, saya promo. Paling habis ini saya dipecat, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi jangan mana-mana. Setelah ini kita akan ada segmen kabar kabur. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.